Tiba-tiba di atas papan mobil gua tuh kayak dipukul atau dijatuhin durian, jadi dang, suara kayak gitu. Gue kaget, gue nepikan mobil, gue turun bertiga, nggak ada siapa-siapa. Nanti siapa tahu ada ketabrak apa, kucing kah apa kah? Gak ada apa-apa. Jalan sudah sekitar 5 menit, tiba-tiba di sebelah gue kan Reja, di belakangnya si Bobi. Iya. Jadi gue sambil nyetir, dengarin tiba-tiba si Reja ini gini kan gue. Apaan sih gue gini nyetir? Gitu nah. Lihat belakang. Yang kayak gitu pas gue liat di spion. Di sebelah Bobi kan sebelah sini. Dia otomatis sebelah sini kan kosong. Jadi kuntilanak coy, duduk kayak gini. Jadi pas sudah makan, sudah BBM-an, terus segala macam. Tiba-tiba tukang bakso nih nanya, datang lagi. Mas, baksonya sudah, makanya kembaliin ke saya. Saya lo baru makan katanya. Gue baru makan katanya. Gila lo. Udah habis, cek dulu mangkoknya. Ih, pas teman gue ngecek, itu bakso tuh mie-nya berubah jadi cacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia menjadi seorang panitia ospek di kampusnya. Narasumber gue ini narasumber spesial dari jauh datang ke Bekasi. Narasumber gue ini berasal dari Kalimantan ya. Tepatnya di kota Samarinda. Di sebelah gue udah ada Bang G. Halo Bang. Ya. Ih, datang juga ke sini dari Samarinda loh. Ini kebetulan Bang G ini lagi ada dinas ya Bang? Iya, lagi ada tugas di sini dari kantor. Oke, lagi ada tugas ke sini. Terus dia ngechat gue, Bang, gue lagi di Mangga Besar nih, di salah satu hotel di Mangga Besar. Ayo gas cerita, karena sebelumnya juga nggak jadi-jadi Bang ya. Iya, maksudnya sering ke sini, cuman waktunya nggak ketemu aja. Kemarin ngechat lagi dan, oh ayo gas kata gue. Oke Bang, ini kali ini yang mau diceritain tahun berapa Bang kejadiannya? 2014. Coba itu lu semester berapa? Baru naik semester 3. Baru naik semester 3 di kampus itu ya. Ini ospeknya ospek yang menyeluruh satu angkatan apa ospek jurusan ya kan ada Dia dua? ada dua kegiatan. Yang di kampus itu semua jurusan, cuman namanya bukan ospek sih sekarang, nama ospek itu nggak ada lagi. Nama ospek ini nggak ada lagi? Udah nggak ada lagi, jadi OK, orientasi kampus, itu di kampus itu semua jurusan. Oke. Nah, habis semua jurusan itu ada lagi namanya, tapi dia itu khusus sama masing-masing fakultas. Oh, sefakultas aja nih. Nah, itu outbound silaturahmi, namanya silaturahmi mahasiswa. Oke, ini yang kejadian horor ini di kejadiannya di yang ospek yang menyeluruh itu ya, satu angkatan apa yang fakultas doang nih? Fakultas doang itu. Fakultas Itu doang. kejadian yang betul-betul menurut gua kejadian paling gimana gitu ya selama gue di 1 tahun di kampus. Ini pastinya gila banget sih, Iya. gua rasa nih ceritanya nih. Karena nih sahabat lonceng ya, cerita-cerita dari Kalimantan ini bener-bener gila-gila biasanya ya. Karena waktu gue setahun yang lalu, tahun yang sebelum kejadian ini 2013, gue di ospek juga, bukan ospek sih, silaturahmi juga, outbound juga, nggak ada kejadian aneh. Ini pas gue jadi panitia, bener-bener deh ini kejadian. Gila. Di luar nalar semua gitu loh kejadian. Nih, tahan dulu Bang ya. Ya. Buat sahabat lonceng, harus nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Karena gue jamin banget cerita kali ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian nih yang pengen jadi narasumber juga, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Dan buat yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung diklik itu tombol subscribe-nya, biar gue nih makin semangat gitu ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Oke Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih Bang. Langsung kita mulai aja nih ceritanya.
Oke Bang, itu gimana Bang ceritanya Bang? Iya, jadi itu sekitar tahun 2014 ya. Kejadiannya itu gue baru masuk ke semester 3. Jadi itu kan ada penerimaan mahasiswa baru yang baru masuk itu. Nah, jadi itu kejadiannya itu pas outbound. Outbound. Jadi di kampus itu tuh kan bukan ospek sih namanya sebenarnya. Semacam ospek itu tapi namanya OKA, orientasi kampus. Oh, namanya Oka di sana. OKA di sana. Jadi di kampus itu yang biasa lah kayak kita dulu masuk SMA MOS gitu. Perkenalan. Jadi itu semua fakultas ya, semua fakultas. Jadi dari fakultas hukum, ekonomi, perikanan, teknik sipil, arsitek, terus itu segala macam. Jadi seperti biasa kami menjalankan tugas kami, perkenalan apa segala macam. Kita habis ngerekrut mahasiswa baru. Nah, jadi habis itu kita masuk ke sebuah dalam ruang kelas, materi dan pada akhirnya dibuat kelompok. Nah, kelompok itu jadinya ada 5 kelompok nih. 5 kelompok, jadi masing-masing kelompok itu ada satu pendamping, yaitu dari panitia. Gue termasuk pendampingnya. Oke. Di salah satu kelompok itu. Nah, jadi singkat cerita, sudah terbentuk semua nih apa segala macam. Nah, gue catat nih keperluan apa aja nanti saat OKA. Sudah selesai semua apa segala macam. Berjalan waktu sekitar kami tuh pranya itu sekitar 2 minggu. 2 minggu. Nah, setelah ke hari H itu gue ingat itu acaranya itu hari Jumat di kampus. Udah berjalan dengan lancar, apa segala macam, nggak ada kendala apapun. Alhamdulillah nih, nggak ada kendala apapun. Nah, pas seminggu kemudiannya nih, ini dari awal nih, berawal ini, gue nih berenam atau berlima tadi, satu cewek ngecek lokasi lah karena kita ini ada outbound ini kita silaturahmi dari alumni yang angkatan pertama dulu sampai yang sekarang pada waktu itu ya. Jadi dari alumni senior ke panitia angkatan gua baru ke angkatan bawah gua yang masih baru ini. Nah, outbound lah. Nah, itu sekitar jam 4 gua menuju ke sana sama teman gua cewek. Sebut saja namanya Luna ya. Nah, gua ke sana, yang lainnya tuh sudah pada di sana pakai mobil. Dalam perjalanan tuh nggak ada apa-apa sampai ke sana. Nah, namanya gua udah bisa sebutin ya. Ini nama tempatnya nggak bisa disebutin ya? Udah bisa disebutin, tapi masih di kawasan kota Samarinda. Oke, masih di kota Samarinda ya masih tempatnya. Kota Samarinda, cuman dia agak keluar dikit. Karena jalan itu masih pada kayak hutan-hutan gitu. Nah, sudah sampai nih. Udah anak-anak sudah yang lain sudah pada dibawa nih yang ngedekor segala macam apa tempatnya. Di situ kan ada kayak pendopo gitu, ada satu dia ada pendopo paling besar, ada pendopo sedang, ada pendopo kecil, baru ada kayak macam pendopo mini-mininya. Dia banyak banget. Nah, di situ kami didekor sebaik mungkin, secantik mungkin karena kan acara silaturahmi, acara camping gitu. Nah, udah pada saat kami mendekor itu nggak ada apa-apa. Ya karena masih sore ya. Itu kami lumayan lama sih dekor tuh. Nah, dekor apa segala macam tuh nggak terjadi apa-apa. Cuman memang dia memang namanya kayak lembah gitu dia kan. Jadi manjang agak luas ya. Jadi di atas lembah tuh kayak ada hutan-hutan masih. Dia ada kayak rawanya masih gitu. Pas kami sudah ngedekor itu udah berjalan macam apa segala macam. Nah, selesai itu kami ini ngerekam lah biasa ngerekam. Nah, di situ tuh ada anjing di situ. Anjing kayaknya anjing orang situ deh kayaknya atau anjing penjaganya tuh gue kagak tahu ya. Ada anjing itu turun. Anjing ini ngejar. Nah, gue ini berempat, teman gue di berenam tuh berempat laki-laki dikejar, gue berempatnya lari ke WC. WC. Nah, jadi pintu WC-nya itu kayak ambruk sih sudah ya. Dia enggak sadar teman gue masuk, gue dorong gini, lepas lah itu. Pintunya lepas. Nah, pintu lepas. Ketawaan teman-teman gue ini ya kalau bahasa sana tuh kalau kata berlebihan itu kemerawaan. Nah, jadi ibaratnya kemerawaan itu yang ketawa kita berlebihan gitu. Nah, itu berlebihan mau ketawa-tawa sampai direkam pakai HP. Nah, setelah itu sekitar jam 5:30 kalau jam 6 mau maghrib pokoknya.
Nah, ini udah mulai awal kejadian nih, Lang. Gue ini pakai hoodie gue yang dado kancing, yang pakai yang ada kantongnya depan. Ya, yang langsung kan. Yang langsung. Nah, gue ingat banget nih kunci motor gue taruh di kantong. Gue taruh di kantong nih. Gue taruh. Setelah itu gue naik ke atas, sudah selesai semua. Gue naik ke atas. Nah, teman gue yang cewek yang gue gonceng si Luna ini tadi, dia ikut mobil teman gue. Ya udahlah, gue yang udah enak juga kan malam. Tapi pas gue mau naik motor, mau ngambil kunci motor, itu nggak ada, Lang. Nggak ada di kantong. Nggak ada di kantong. Gue cari kemana ya? Temen gue nanya, kenapa lu? Kunci motor gue kagak ada. Lu biasa mah lupa. Iya, kayaknya itu jatuh deh. Gue turun lagi deh ya. Ya udah gue tungguin deh. Akhirnya tungguin. Turun lagi gue sendiri. Nah sudah gue turun. Nah posisi pintu WC tadi itu kan ambruk jatuh. Sudah gue turun. Nah pintu itu tiba-tiba nempel di anunya. Cuman dia nggak utuh. Patahan masih cuma kayak ditaruh lagi gitu, nah nutupi WC itu. Ya gue pikir positif ya, masih gue pikir mungkin penjaganya. Tapi gue anehnya pada itu sudah sepi, penjaga pun nggak ada, di pos pun nggak ada penjaganya. Udah pulang kali ya? Mungkin sudah pada pulang, tapi gue mikir mungkin dia masih keliling nih. Sekarang gue cari-cariin kagak ada. Nah di pendoponya itu kan kayu bulat, ada kayak kursinya tapi kayu, ada kan kursi yang nempel gitu loh, yang kayu. Tiba-tiba gue nyari ada kayak kilat-kilat gitu, nah jadi besi kunci motor itu kelihatan. Lah ini kunci motor gue. Tiba-tiba ada di situ, Lang. Gue kayak langsung, ini kenapa sih? Entah gue yang mimpi, entah gue yang lagi capek, entah gue lagi halu, kenapa gitu loh. Jadi gue bingung. Gue inget banget, Lang, gue kunci motor itu gue taruh. Sudah. Tapi gue nggak mikirkan lagi pintu WC ini. Gue nggak mikir. Nah setelah itu dapat, gue ke atas. Teman gue nanya, udah dapet? Udah, gue bilang. Nah lu memang pelupa tuh orangnya. Udah jalan. Nah di perjalanan tuh maksudnya sudah nggak terjadi apa-apa. Gue ingat itu hari Kamis gue cek lokasi. Ya, itu kan seminggu dari orientasi di kampus. Seminggunya Kamis, Jumatnya kami berangkat. Berangkatnya itu habis sholat Jumat sih, karena kan kita ngerjakan sholat Jumat dulu. Ya sekitar jam 1:30 kita berangkat. Nah jadi anak-anak ini berangkatnya pakai truk. Ada berapa truk waktu itu ya, kalau nggak salah 2 atau 3, karena ini mahasiswa ini banyak nih, 105 jumlahnya. Ini pakai truk apa? Truk tentara? Truk tentara kan? Truk tentara. Nah 105. Ini 105. Satu angkatan apa satu jurusan? Satu angkatan dan satu jurusan. Maksudnya satu jurusan aja kan yang baru masuk ini loh. Berarti di jurusan di fakultas ini aja? Iya di fakultas ini aja. Karena satu kampusnya masing-masing jurusan, outbound-nya mereka beda-beda tempatnya. Nah pas fakultas gue terkena yang tempat itu, lokasi itu. Nah sambil nunggu sudah nih jalan. Udah sampai, kami duduknya istirahat. Nah sedikit cerita materi sedikit sebelum turun ke bawah. Gue tiba-tiba duduk di pos, kayak rumah atau pos itu buat tempat penjaganya. Ada bapak penjaga itu. Pak, kemarin pintu WC itu nggak sengaja Pak, saya mohon maaf tertabrak karena kami dikejar anjing. Rusak, itu memang rusak Mas katanya. Sudah, saya ganti Pak ya, gue kagak enak kan. Nggak usah, nanti dari pihak sini katanya, dari pihak pengelola. Ya udah. Tapi Pak, kemarin tuh Bapak kayak mindah itu pintu. Muka Bapak itu langsung bingung dong. Enggak Mas katanya. Lah, Bapak kemarin enggak ada di Lembah. Bapak kemarin di Lembah cuma sampai jam 12. Sampai jam 12 siang. Tapi memang waktu pas gue kesana tuh memang sepi gitu loh. Tapi kan gue mikir palingan dia penjaga nih kesini atau nggak keliling dia. Karena itu kan luas banget kan. Yang benar Pak. Benar Mas katanya. Aduh, kenapa emang Mas? Udah nggak apa-apa. Ya gue diam aja kan, gue nggak mau ngomong kan. Sudah, gue nggak mau mikir itulah. Nah jadi anak-anak mahasiswa baru ini kita ke surtendanya masing-masing, istirahat dulu lah ya kan. Istirahat apa segala macam sebelum menunggu makan siang, karena kan seksi konsumsi masak, di dapur panitia yang konsumsi ini masak. Jadi mereka di tenda itu ya paling berkenalan satu sama lain gitu, berkenalan.
Lancar aja, lancar nggak apa-apa. Setelah itu mereka masuk di materi setelah makan siang. Makan siang dulu materi. Nah, habis materi sorenya itu games kami. Sore sekitar jam 5 itu games. Ya pokoknya kami kayak ketahuan apa gini. Nah, salah satu mahasiswa baru nih cewek. Badannya tuh kecil banget, kecil. Tiba-tiba dia tuh kayak sesak napas langsung jatuh. Langsung kayak terendak jelas ngeberontak. Yang ngangkat ini cowok berlima. Termasuk gue ngerasa itu kita kayak ngangkat orang yang berat 100 kilo. Gila. Lu bayangin itu cewek kecil, ya kita angkat berlima, kita ngangkat orang 100 kilo atau barang yang bertonton itulah. Padahal lu ngangkat sendiri pun kuat ya. Angkat sendiri pun kuat, itu bener-bener itu. Pokoknya, nah ada setengah jam deh kayak gitu, nah ada alumni gue yang bisa hal kayak gitulah. Oke. Yang bisa hal kayak gitu, ternyata dia ini ketempelan, ternyata dia maaf ya, lagi datang bulan. Dan ternyata dia maaf nih ya membuang bolotnya itu sembarangan. Iya. Kan harusnya kan dikubur. Ya harusnya dicubur atau enggak dicuci dulu ya. At least Dicuci dulu baru dikresekin. Dibuang. Baru enggak dikubur dong. Dikubur. Ya? Iya. Oh di sana harus dikubur ya? Iya. Oh, gila. Dikubur. Safety banget ya. Iya. Di sana lah ya. Kita nih misal berjalan jauh nih, kebelet tinggal di WC. Kalau kita mau nggak mau harus kencing di pinggir jalan, kita harus assalamualaikum dulu. Habis kita kencing, kita harus ludahi 3 kali baru kita bisa lawat. Kalau kagak gitu, mohon maaf nih, itu lu bengkak. Iya. Itu di Kalimantan gitu ya? Iya, serius. Nah, sudah itu, udah sadar dia nih. Ya namanya orang kayak kesurupan apa kan capek ya. Iya. Dia diistirahatkan. Nah, dibawa ke di situ kan ada kayak kesehatannya, tim kesehatannya, tim medisnya, dikasih oksigen, diistirahatkan sampai habis. Sholat maghrib tuh ditanyai, lu sanggup apa enggak? Kalau enggak, lu istirahat aja, mas, sanggup dah katanya. Nah, jadi kami sholatan, dia ngebantu panitia-panitianya yang lagi masak nih, buat setelah nanti habis sholat isya. Karena kan kita maghrib, langsung ada baca-bacaan doa, langsung nyambung ke isya. Nah setelah sholat maghrib, baca-baca doa, habis itu nyambung ke isya, habis itu masuk sesi makan malam. Karena nih sudah dihidangkan nih makanan udah. Habis makan malam, selesai makan malam, nah pemateri lagi dari rektor kampus. Oke, datang ke situ ya? Dari rektor kampus datang ke sana, memang ada undangannya. Setelah pemateri itu sekitar pemateri itu lumayan lama sih, sejam. Nah, tapi di pertengahan ya, ada mahasiswa baru cewek lagi. Dia tuh dulu pertama kayak lemas. Gue nggak sendiri. Gue sama teman gue tuh ngeliat, tiba-tiba dia tuh naik lang. Dulu tuh ngambang segini nah. Hah? Ngambang segini dia lang. Serius ngambang. Gue kaget. Ih kenapa tuh? Udah lama dia jatuh. Wah, kesurupan. Jadi dari 105 itu separuhnya kesurupan, jadi kesurupan massal. Panitianya kena juga, teman-teman gue. Kena semuanya. Seniornya juga ada yang kena. Itu malam pertama itu. Jadi itu langsung pemateri di stop. Rektornya kami suruh pulang. Mohon maaf Pak, lagi nggak kondusif. Bapak balik aja kampus lagi. Sudah. Pokoknya ya ala syukurnya gue nggak kena. Alhamdulillahnya gitu loh. Nah jadi ya gue kan masih bisa-bisa dikit lah kalau untuk begitu, karena kan bokap gue sama kakak gue yang pertama tembus lah kayak gitu. Gue diajari, gue sedikit obati, akhirnya ada yang sadar, tapi sadar tuh dia masih merem aja. Tapi nanti berapa menit kemudian kesurupan lagi. Kesurupan massal di situ. Jadi di dekat tenda sebelah sini ada tiang bendera yang ditusuk gini. Ada 3, ada bendera fakultas gue, bendera kampus gue, sama bendera Indonesia. Jadi waktu saat orang kesurupan ini, teman gue itu masih sempat-sempatnya tuh ngikat bendera. Sempat-sempatnya masih. Iya. Masih sempat-sempatnya. Tapi dia anehnya pas dia lagi ngikat bendera, di sini tuh ada yang kayak berarti ditiup gitu. Dipikir siapa yang gua? Ya kagak mungkin teman-teman gua, ketemu orang kami lagi di depan ngurus. Pertama dia acuh aja, cuek aja. Kedua, ditiupnya lagi nih. Ngerasa ketiga kalinya ditiup dan ini diketek gitu. Tak langsung situ dia buang rokoknya, langsung lari dia. Nah, jadi gua sama teman gua ini nih mau ke tenda mau ngambil kotak P3K karena ada yang luka tangannya.
Nah, jadi ini posisi tenda cowok, tenda cewek. Ini kan ada hutan, ada pohon besar di situ. Nah, pas gue masuk, gue sama teman gue itu pas mau cari kotak kan main gelap ya. Ya lu tau kan zaman BlackBerry kan susah masih nganu center di mana gitu ya. Apalagi waktu itu kondisi ndak kondusif kan. Wah, sudah center, udah cari tiba-tiba dong ada yang gini kan gue sama teman gue. Katanya. Gue kesal dong udah kayak gini jangan bercandaan dah. Teman gue tuduh. Lu apaan sih? Keadaan kayak gini lu masih bisa bercanda lu. Kagak lucu tau. Gue gitu kan. Apaan sih lu? Lu ngigau. Gue udah tadi gabut cari kotak P3K. Sudah, diam. Ada lagi. Gitu lagi. Wah, kesal gue kalau pas gitu. Nah, kami tuh gak sadar pas kita ngeliat ke atas. Men, kuntilanak junta gini, mencong-mencong kayak gini. Ini rambutnya panjang. Ih, langsung kita gak sadar kotak P3K tuh kita banting, hancur itu tuh. Kita lari ke depan. Dia duduk di mana dia ini? Hah? Di pohon itu. Pohon tuh ada. Dia duduk di rantingnya lagi. Ranting pohon itu. Lu bayangin ranting pohon tuh agak kan? Dia bisanya dia duduk situ. Lu pikir aja kalau itu manusia jatuh kan? Iya, karena kan ngelos ini. Iya, ngelos. Dia duduk di ranting. Kayak kami mikir, kami sempat diam loh. Nge-freeze di situ. Ini manusia apa enggak? Ini manusia apa kagak? Ngomong gitu. Pas kita ngeliat itu ranting, kita lari-lari. Wah, langsung tebanting tuh P3K tuh. Hancur semuanya. Gak, ini berapa orang yang ngeliat itu? Semuanya ngeliat? Yang itu? Yang ngeliat kuntilanak? Gue berdua itu. Yang lainnya kan di depan ngurusin orang kesurupan. Iya bener. Kesurupan itu. Nah. Berarti lu berdua ngeliat ya? Iya. Nah pas gue lari itu gue gak sadar nengok ke arah hutannya. Jadi dia tuh kayak ada gue udah sengaja ngeliat. Udah tahu teman gue ngeliat apa kagak, gue kagak tahu. Yang enggak gue ngeliat dia ada kayak bola api bang. Bola api. Kayak warna bola api tuh. Lu kayak tahu kembang api tahun baru kan. Tapi dia lebih menyala lagi. Dia mengitari hutan baru ngelewatin lembah. Stopnya di tempat orang kesurupan tuh. Pas sudah stop, bos itu makin wah. Ada mahasiswa cewek, dia rambutnya panjang bang. Rambutnya panjang. Pas gue nyampe situ, dia awalnya udah kesurupan. Tiba-tiba dia pas gue nyampe sana kan, otomatis bola api itu kan udah nyampe sana. Pas udah gue nyampe sana dia awalnya gue tanyain, lu gak apa-apa bang katanya. Ya udah. Tapi dia langsung kayak gini ngeliatin gue. Kayak gini. Anjir dong, gue langsung sadar. Udah langsung dia. Langsung gue anjir, gue merinding itu langsung. Dan dia teriak itu sampai dia baring sampai teriak, pokoknya merontak-merontak. Udah lama cewek itu ngomong, tempat saya di Gawal ada keributan. Dia ngomong gitu. Iya, di Gawal tuh artinya enggak suka. Jangan ganggu tempat saya. Saya enggak suka ada keributan. Dia ngomong kayak gitu. Gua langsung mikir, kita masuk dari permisi. Kita langsung masuk seenaknya, ketok-ketok enggak jelas. Kayak gitu gua langsung mikir. Gue udah mikir, oh iya kayak gitu. Ya lu pikir aja gini nah. Rumah lu dimasukin orang tanpa permisi, baru kayak seenaknya ribut gitu, lu marah. Ya apalagi kayak mereka gitu loh. Gitu. Habis itu alumni gue yang bisa ngobatin ini kewalahan. Dia cuma sendiri nih? Dia cuma sendiri. Oh benar, cuma sendiri ya? Bener. Kewalahan. Alternatif lain dong. Gue telepon bokap gue. Anu teman-teman saya kesurupan nih. Bisa minta tolong kayak gini. Daerahnya di mana? Gini dulu kan belum ada Sherlock. Masih BlackBerry. Iya dulu. Belum ada Sherlock kan? Belum. Cuma ngeraba aja. Ya nanti deh, Pak. Tunggu di depan. Sudah. Nggak lama datang. Bokap gue turun. Pas datang orang kesurupan. Langsung adem tuh. Orang kesurupan. Ini beneran, gue ngeliat sendiri, teman-teman gue pun ngeliat, langsung adem sendiri dia. Tuh langsung adem. Bokap gue ngomong, ini kalian masuk tanpa permisi dan ada yang bom pembal sembarangan. Ya itu tadi cewek yang tadi yang berat gue angkat itu. Dari situ jawabannya. Iya, cari itu katanya. Cari si pembalut itu, dicuci, dikresekin, kubur. Oke bang. Mungkin gue agak mau nge-flashback balik ya ke beberapa kejadian
di belakangnya. Mm-mm. Saat pertama kali kejadian kesurupan masal ini dimulai, ini kronologinya gimana yang pas si bener-bener bisa nggak kayak dijelasin gitu kayak ke sahabat lonceng si yang cewek melayang ini gimana nih? Awalnya dia tuh gue nggak tahu ya, entah dia kecapean apa, yang jelas mungkin pikiran tuh lagi kosong. Entah mungkin dia kecapean itu. Lagi saat pemateri mungkin dia nggak fokus, pikiran kosong, kan capek ya. Iya. Capek maksudnya kita bangun subuh. Ya kalau ke kampus ngumpul, sarapan, olahraga, sholat Jumat. Habis sholat Jumat kan langsung berangkat. Habis itu tuh turun tuh games sebentar berpemateri. Ada istirahatnya sih kan, ada istirahatnya sambil nunggu panitia masak. Nah habis itu kan habis makan istirahat sebentar games lagi, games kecil-kecil baru materi. Itu kecapean dia, pemikiran kosong, badannya capek, lemas, jadi kesambet. Si posisi dianya ini gimana? Pertama kali ngerangkak apa gimana yang pas? Enggak, gue lihat itu duduk aja dia. Dia duduk Duduk bersila. Tiba-tiba dia kayak gini. Kiri kanan, Ya ini. kayak lunglai gitu lah. Tiba-tiba dia terangkat segini lah. Terangkat, langsung blak. Nah begitu dia kesurupan, nggak nunggu 1 detik lagi semuanya nyebar langsung nyebar gitu loh. Itu gila, gue ngebayangin. Iya, kayak nyebar gitu. Itu gue ngebayangin, itu bener-bener gini langsung pada ngeliatin dong semuanya. Pada ngeliatin dia dong. Yang itu panitianya. Kalau teman-temannya tuh sebelahnya, lu kenapa gitu lah. Yang lainnya pada fokus ke depan semua nih. Waktu saat rektor itu ngasih pemateri kan. Nah, pas sudah dia terangkat, pas dia blak, dia teriak. Gitu. Langsung tuh dari 105 tuh separuh orang blak jatuhan semua. Mau laki mau perempuan itu. Dan habis itu panitianya banyak yang kena juga. Pas ngangkatnya ini juga nggak ada yang ngeh gitu ke samping dia. Hah? Pas ngangkatnya. Gak ada yang ngeh. Pas dia jatuh baru ngeh semua. Lu bayangin segini langsung jatuh ke belakang. Bruk gitu nah. Iya. Lu pikir kepala lo sakit kan? Sama belakang kan. Dia kayak gitu aja. Langsung goyang-goyang gitu dah. Itu kacau sih. Iya. Bisa ngangkat gitu gimana anjir. Nah setelah habis kejadian itu sampai kami udah sholat subuh itu lang. Karena masih gimana gitu loh, mas nggak kepikiran situ. Si pembalutnya ketemu ya akhirnya ketemu. Nah pembalutnya tadi akhirnya gue beli mana cari, gue tanyai di mana lu buang itu, di sebelah WC. Pas dapat astaga, ya gue laki-laki kan beli mana, gue panggil panitia gue yang cewek, dia kalau ambil sama tuh mahasiswa baru suruh cuci dulu, baru kasih ke lu. Gue gitu, dari cucinya diplastikin, baru gue gali tanah nih sama temen gue, ditaruh, baru gue kubur gitu. Nah setelah itu sudah mau nimbul apa tuh kayak di kan dekat itu beberapa meter kan ada masjid tuh, ada kedengaran suara ngaji, sudah agak tenang lah. Yang lain sudah pada sadar, cuman posisi kecapean tapi tiduran. Nah jadi sudah menjelang sekitar jam 5:30 tuh ya panitia sesi konsumsi itu masak ngerebus kacang hijau karena menghangatkan badan, karena kan mereka capean. Jadi yang kesurupan ini mau panitia ataupun mahasiswa baru ini kita biarkan aja dulu sampai pulih. Akhirnya sekitar jam 6 pulih sendiri, mereka bangun, udah kita kasih anget-anget. Nah setelah itu kita ada olahraga nih, bisa rutin pagi olahraga, lari keliling lembah selama 5 kali. Habis itu ada games kecil lagi, pokoknya seru-seruan. Setelah habis game itu ada pemateri dari senior yang angkatan di atas gua, 2 tahun di atas gua. Karena yang panitia ini gua kan angkatan 2013. Masuk kampus 2013. Jadi yang panitia ini yang angkatan 2012 sama 2013. Yang 2011 ini senior paling tingginya. Pemateri dari angkatan 2011 pada waktu itu. Udah itu sekitar jam 9 sambil sarapan roti lagi. Pertama kan kacang hijau, baru sarapan roti sambil pemateri. Sejam, nah habis itu sejam tuh materi lagi dari dosen-dosen kampus ini. Dari dosen-dosen kampus ini pemateri itu ada 5 dosen. Ada 5 dosen, sampailah masuk waktu zuhur. Stop, sholat zuhur, habis sholat zuhur, makan lagi. Nah habis itu materi lagi materi ini dari angkatan kami, panitianya. Nah, itu sekitar jam 2 sampai jam 3. Nah, habis jam 3 itu kami games. Itu games yang terlama.
Dari jam 3 sampai ke jam 5. Sore ya? Iya, games. Karena kan mau hari terakhir penutup sore itu. Itu alhamdulillah tuh nggak ada kejadian apa-apa. Oke. Nggak ada kejadian apa-apa. Karena sore jam 6. Nah, jadi gue sama teman gue ini setelah apa tuh kejadian semalamnya, bokap gue udah mensanin, habis itu cari orang pintar. Ya gue minta temani nyari orang pintar. Jadi tuh semua tempat tuh dipagarinya. Dipagar dalam artian mereka masuk tapi mereka nggak bisa ngerasuk ke badan mahasiswa itu. Oke. Nah, selesai itu jam 6 datang, baca doa selamat, orang pintar itu dipagarinya. Selesai itu selesai games itu. Selesai games. Habis itu anak-anak bebersih karena kan lumpur kotor nih kan. Iya. Pokoknya game rame seru lah sama panitianya. Habis itu bersih. Waktu apa tuh menjelang mau maghrib, menunggu soal maghrib itu ada sedikit sesi sharing. Plus sudah azan, kami biasa sholat maghrib, habis itu baca-baca kami langsung nyambung isya. Biasa habis itu makan malam materi. Nah, yang ini nih alumni materi. Itu materinya sejam. Jadi yang dilihat ini tuh alumni 4 orang. Tapi temen gua yang ngelihat itu 2 alumni angkatan berapa? Padahal ini yang isinya alumni tahun 98. Nah, itu 2 angkatan tahun berapa? Iya. Nambah 2 men. Jadi berapa? 6 kan? 6 orang kan? Tapi gue kagak ngeliat. Teman gue yang lihat. Oke. Ah lu ngantuk lu ya? Hah? Itu lo cuman ada 4. Lu lihat jenis kelaminnya apa? Dua-duanya perempuan. Satunya mukanya pucat pakai baju putih, satunya kayak pakai noni Belanda gitu. Pakai noni? Iya, tapi pakainya aneh. Gue diam dong langsung itu. Wah, udah beres lagi nih. Tapi dalam hati gue agak takut, agak trauma ya semenjak kejadian malam sebelumnya itu. Sudah, gue mencoba istighfar, gue baca sebisa gue mungkin, dan alhamdulillahnya semalam tuh nggak ada yang kesurupan. Mungkin dari pagarin gitu ya. Nah, tapi pas sudah selesai materi dari 4 alumni ini, itu kan sejam, dari jam 9 sampai jam 10. Nah, dari jam 11 ke jam 12 mau anak-anak tidur ini, itu ada sesi sharing lagi. Nah, di tengah sesi sharing itu, kami dengar suara teriakan di tengah lembah. Itu tengah malam posisinya. Dan kami pikir ada kesurupan. Pas kami cek nggak ada siapa-siapa. Cewek cowok nih suaranya? Suara cewek. Suara cewek? Kayak suara ngerintik, kayak suara yang gitu, nyaring gitu. Nah, gue sampai cari kagak ada. Gue cek di tenda gak ada siapa-siapa. Ya anak-anak kan pada depan semua. Pada depan. Nah, itu gue ngeliat, bola api. Kan banyak pohon, hutan. Itu gue ngeliat, gue nggak tahu entah itu kuntilanak, entah itu apa, putih pokoknya. Dia terbang dari satu pohon, tapi dia tuh aneh lah terbangnya. Biasanya kan kalau kan lambat, transisinya lambat. Dia enggak, ini pohon-pohon dia cuman sek gitu nah. Kayak sekelebat ya. Gue mikir ini kayaknya ini nih gitu loh. Kayaknya ini. Dah gue berusaha ndak lari, berusaha tenang karena gue ndak mau merusak suasana lagi karena kan sudah tremor anak-anak, udah jiper duluan. Nah, pada akhirnya sudah sesi sharing sudah jam 12 kita tiduran. Kita tidurkan mahasiswa baru dulu, baru kami tiduran dulu. Yang saya ngeronda, ngejaga keliling. Gue ini ada teman 4 orang, memang gue dekat banget nih. Ini gue samperin namanya, gue, Reja, Abdi, sama Ferdi. Oke. Jadi kita tidur di pendopo besar. Kita berempat aja tuh, yang lainnya di pendopo sebelah. Jauh nggak antara pendopo lu sama pendopo sebelah? Enggak, ini pendopo utama yang besar, yang gue tidur. Nah, ini pendopo sebelah nih. Oke. Jadi gue tidur berempat susun gitu. Di antara gue tidur setengah sadar itu, gue tuh terbangun teman gue, si Reja. Sebelah gue ini kan si Reja. Gue ngeliat orang besar nindih kayak gini.
dia kayak rep gitu pokoknya. Gue sampai bangunin 2 teman gue itu, sampai gue usap-usap. Gue nggak mau kejadian, tapi gue langsung senyapkan itu. Gue bacain ayat kursi kupingnya, habis itu seketika pas gue hilang itu. Habis itu gue tidur lagi. Pas gue terbangun, gue bangunin si Reja itu. Gue bangunin, maksudnya kita ke atas aja yuk, gitu ya, dudukan, karena di mobil box itu aja. Kan ada mobil box buat pengangkut makanan, bahan bermakanan kan situ. Oke. Gue tanya, lu rep kah? Kagak, gue tidur pulas. Dia merasa tidur pulas. Tapi yang gue liat dia ditindihin. Sebelum gue bangun. Habis itu kan gue tidur nih. Tidur. Nah, pas gue tidur pulas, gue pas sudah mulai terbangun agak-agak sadar, gue masih bejam-bejam tuh. Tiba-tiba kaki gue nih ada yang megang nih. Ini sini nih, megang. Ditarik kaki gue. Pas gue sudah sadar, gue sudah di tengah pendopo. Iya. Pas gue ngeliat, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa yang narik gue. Ya gue langsung bangun, nah dari situ langsung gue bangunin si Reja itu. Maksudnya, nah yang berdua ini juga gue bangun, katanya kagak, gue di sini aja katanya. Ya udah, gue berdua bangun. Ya udah. Nah, habis itu gue duduklah di mobil box. Pas gue sampai ke atas, mobil pick up. Tapi yang ada atap. Oke. Yang ada atapnya. Tiba-tiba si Reja ini kampret. Dia mules. Ya mager lah, turun ke bawah lagi. Nah kan di situ kan ada masjid. Berapa meter ada masjid. Ke masjid lah dia. Itu kisaran jam 3 itu. Kan gue bilang situ ada anjing. Banyak kan. Tiba-tiba mobil box itu dikelilingi anjing. Lu tau kayak anjing nolong serigala kan? Iya. Babas hutan. Gila nih anjing. Gue mau ke bawah gak mungkin. Ya gila aja gue gigit rabies lah anjing namanya. Iya benar. Gak lama gue abis denger itu, tiba-tiba nih kan mobil box tuh kan, pick up tuh kan ada kacanya tuh di belakang tuh kan. Iya. Dia ada yang ngetok kayak gini. Kayak ngetok gitu. Dia pernah makin pelan gini-gini, ini dari kecil sampai gini langsung kayak gitu. Langsung gue udah mikir itu anjing, gue loncat. Gak lama teman gue datang. Dre, lu kenapa? Turun langsung gue bilang. Turun kami lari sampai ke pendopo, kami ngosan. Aduh. Nah, di situ tuh sudah teman-teman gue 2 orang nih. Mereka udah bangun, udah pada ngopi, ngeteh, dan ada teman gue 3 orang lagi di situ. Nanya dong dia, lu berdua kenapa? Katanya. Ya gue jelasin tadi, kayak gini. Wah gila, lu berani bener lu. Gue kemarin aja habis beli rokok itu masih posisi jam 7 malam loh, itu masih berame. Dia ditimpuk dari atas pohon pakai batu. Habis beli rokok dia, ditimpuk dia. Lu berani-berani berdua ya, apalagi lu ditinggal Reja katanya sendirian. Reja lagi kebelet, dia ke masjid. Jadi gue posisi sendirian tuh bang, kendaraan tuh hanya 1, 2, karena kan posisi udah malam banget. Udah jam 3 itu, di jam 3. Pas itu sudah turunan. Akhirnya begadang lah kami nih, gantian kami ngeronda. Kami yang lainnya tiduran. Yang ngeronda yang sesi pertama ini, kita ngeronda sampai tiba ngaji-ngaji di masjid. Ngaji, nah kami udah agak tenang tuh, sudah ngaji. Nah sudah ngaji tuh kami bangun itu mahasiswa suruh udu ke pendopo sambil nunggu waktu ajan. Kita jikir-jikir baca-baca. Nah sudah tuh ajan subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh tuh biasa olahraga dulu, olahraga lari, jalan, sarapan lagi, dikasih roti, teh, kacang hijau. Nah habis itu baru pemateri hari terakhir, itu dimaterikan ke alumni lagi, alumni yang dedengkotnya, yang tahun 80-an, 90-an, semua itu ngumpul tuh, itu satu materi itu aja. Nah habis itu ada games lagi, tapi games sebentar aja, hanya setengah jam aja. Habis itu sesi minta tanda tangan, nanya nama panitia, kakak panitia, abang panitia, kakak alumni sama senior. Ditanya siapa namanya, dari namanya, dari tangan tuh kayak gitu. Nah, ya itu games kayak games gitu juga. Nah, sudah tuh siang sampai itu, habis itu kita makan siang. Habis makan siang tuh kita bebersih lah, panitia sama mahasiswa baru bebersih. Kami melepas tenda, dekor-dekornya kami lepas. Nah mahasiswa barunya itu buangin daun-daunan, botol-botol sampah, cekin lagi siapa tahu ada pembalut gitu. Nah kita kan trauma kan, gitu. Cek sampai jam 3 tuh udah kita nunggu truk lagi tuh, truk tentara itu, dijemput truk itu lagi. Udah selesai pulang.
Udah sepulang sampai kampus, gue pikir sampai itu selesai, ternyata berdampak lagi ke kampus. Ngikut sampai kampus. Gue nggak tahu ngikut apa enggak, cuman berdampak. Jadi teman gue dua ini Tapi jarak dari tempat itu ke kampus jauh nggak ya? Sorry. dari tempat itu Dari tempat jauh. jauh ya? Jauh. Nah, jadi teman gua si Reja sama Bobby ya tidurlah di ruang BEM-nya. Pada posisi kampus itu udah sepi, BEM-BEM sebelah-sebelah udah pada pulang, dia mereka berdua aja tuh di kampus. Tidurlah mereka nih. Si Reja tiba-tiba terbangun, dengar, lu pikir jam 2 malam dengar suara orang ngetok bakso di kampus. Iya. Jualan bakso jam 2 Jualan malam. bakso. Dan awal tuh gak mikir macam-macam. Karena dia bangun kelaparan, dipanggilnya tukang bakso tuh. Bang, katanya bakso 1 mangkok. Dia tukang bakso tuh nggak nyaut apa-apa, cuman diam, stopkan gerobak. Tapi dia posisi pakai topi yang buat yang keren ada kan, bukan kecaping. Yang main kayak pakai bakso gitu. Iya. Tapi dia nutupin. Nah, begitu stop, ada nanya mau pakai apa? Nggak ada. Stop langsung dibikinkan aja, bang. Mal teman gue itu nanti udah pakai ini ya, udah pakai lombok apa segala macam. Dia cuman gini-gini aja, gini-gini sambil senyumin. Habis itu dia kembali ke ruang BEM. Udah lama tukang bakso itu ngetok, sudah jadi katanya. Makanlah dia sambil BBM-an sama yang jaga lokasi. Di lokasi itu ada si Ray sama Ferdi di sana. Jadi pas sudah makan sambil BBM-an segala macam, tiba-tiba tukang bakso nih nanya, datang lagi. Mas, baksonya sudah, mangkoknya kembalikan ke saya. Mas, saya lo baru makan katanya. Gue baru makan katanya. Gila lu, udah habis, cek dulu mangkoknya. Ih, pas teman gue ngecek, itu bakso tuh mie-nya berubah jadi cacing. Kaget lah dia, sontak terbanting. Bah, dibantingnya mangkok itu. Kaget lah, ya sontak kaget kan. Gila, kesal dia. Maksud lu apa kayak gini? Kenapa mas marah-marah? Mas belum lihat saya ya? Emang lu siapa? Dibukanya ini nggak ada, makanya dia nutupin kan. Ini nggak ada, jadi ininya nggak ada. Jadi cuman ada hidungnya segini, baru mulutnya. Anjir, itu diteriak nggak karuan. Teman gue si Bobby itu terbangun, nanyai, bingung lah. Lu kenapa katanya? Itu dilihat pecahan mangkoknya masih ada, kuahnya berubah jadi kuah bakso, pentol utuh, dan mie putih sama mie kuning itu masih ada, berubah lagi. Pasti cari ya, udah gerobak sama Pak Bakso nggak ada. Gila, gerobak sama tukang bakso udah nggak ada. Udah hilang. Jadi itu gue ingat banget pas dia nelpon, gue kan tidur, terbangun, gue liat jam 2. Si Bobby nelpon. Ada apa Bob? Ke rumahmu lah. Kenapa? Ntar gue ceritain. Kebetulan kampus itu deket sama rumah gue. Oke, deketan nih. Deketan. Ibaratnya bermotor pun udah bayar helm gak apa-apa. Datanglah si berdua ini, si Reja sama Bobby nih ke rumah gue. Dia nge-BM gue di depan. Gue bukain, gue suruh masuk. Dia cerita lah tuh. Dalam hati gue, anjir. Sampai di kampus diikutin juga, diteror juga teman-teman gue. Ya udah. Habis itu gue bikinin teh, bikin kopi. Lalu minum lah dulu. Sampai nyemil, tenangin diri. Ini jam 2, jam 3 kita ke lembah ya, jemputin anak-anak, bilang. Oh, mau jemput ini, jemput yang 2 itu. Karena ya? yang 2 ini lagi jaga. Oh. Masih ada barang yang belum bisa diambil. Nah, sudah. Waktu udah jam 3. Sudah kita ke sana. Tapi posisi gue pakai mobil karena kan sama anak-anak nih. Nyokap gue bangun jam situ. Mau kemana? Mau jemput anak-anak. Ya sudah, hati-hati katanya. Sama siapa? Nih, sama 2 orang nih. Gue bilang gitu. Ya sudah. Udah jalan. Nah, jadi menuju ke sana tuh ya itu yang gue bilang kan hutan nih. Iya. Masih hutan. Udah masuk ke hutan. Datang kawasan hutan itu. Tiba-tiba di atas papan mobil gue tuh kayak dipukul atau dijatuhin durian. Jadi dang, suara kayak gitu. Sontak gue bertiga nih kan, gue bertiga di dalam nih. Gue kaget, gue nepikan mobil. Gue turun bertiga. Ya gue pikir takutnya ada orang kan kali kan sepi. Iya. Itu kalau nggak ada siapa-siapa. Nanti siapa tahu ada ketabrak apa, kucing kah apa kah? Gak ada apa-apa. Nah, sudah masuk nih. Jalan sudah sekitar 5 menit. Tiba-tiba di sebelah gue kan Reja.
di belakangnya si Bobby. Iya. Jadi gue sambil nyetir, sambil dengar lagu. Lu kan belum ada Spotify Jux ya, yang bisa aux atau Bluetooth. Iya. Masih PCD dulu kan. Dengerin, tiba-tiba si Reja ini gini kan gue. Apaan sih gue lagi nyetir? Gitu nah. Lihat belakang. Dia ngomong kayak gitu pas gue liat di spion. Di sebelah Bobby kan sebelah sini. Dia otomatis sebelah sini kan kosong. Jadi kuntilanak coy, duduk kayak gini. Dia diam aja, rambutnya panjang. Jadi kita bertiga nge-freeze. Jadi si Bobby itu udah pucat mukanya, udah keringat dingin. Kita nge-freeze tuh di mobil tuh. Jadi gue nge-freeze tremor dan gue kan lagi nyetir. Bahaya banget kan. Masalahnya kan jalanan itu agak sempit, nggak ada pembatas tengah tuh nggak ada. Kecuali yang ngeliatin masjid itu ada sedikit, agak lebar. Waduh, mau stop tuh rasanya nggak bisa, Lang. Gue nge-freeze banget bertiga tuh dan tremornya gitu getar. Nah, kisaran pas sudah ngelewati masjid yang jalan besar, ini kan dia naik gunung ini ada belokan tajam, lapangan golf. Nah, di sini ada antena Telkomsel. Nah, ini lembah. Di situ dia hilang. Gila, selama itu dia di belakang. Iya. Wah. Gila nggak? Enggak, dia diem aja gitu. Dia menjadi Tapi kelihatan nggak mukanya? Lu sempat kepo nggak kayak ngeliat dia kayak tutup tapi ini kelihatan kayak putih pucat gitu. Jadi teman gue si Bobby di belakang itu udah gila di sebelahnya. Bajunya putih normal, kotor apa bersih? Putih bersih pokoknya normal. Bersih ya? Habis itu udah hilang, udah kami agak tenang. Udah lama tuh langsung kami ke bawah. Udah nyampe nih bawah, kita jemputin si berdua ini, si Ray sama Abdi. Dah, kita jangan lama-lama. Separuh yang bisa mengangkat ke mobil gua taruh di bagasi. Sisanya kita suruh penjaga sini jaga. Kebetulan penjaga ada di atas tuh ada. Nah, sudah selesai kami angkati masuk mobil. Saya pesan ke penjaganya, tolong jaga barang-barang kami ya. Oh siap mas katanya. Ntar ada jam 9 pagi ada anak-anak yang ngambil. Ya kayak perwajanan-wajanan masak gitu. Nah sisa bahan-bahan makanan. Ya gue pikir sampai juga mau ngambil, gila aja malah mau ngambil di situ. Terus itu ya kan. Sudah nih gue pikir nggak ada apa-apa. Ternyata pas kita jalan, pasti yang di tikungan dekat lapangan golf itu ada lagi Lang. Mobil gue dipukul lagi. Deak langsung. Persis sama kayak Persis. Bah. Gue dah kode-kodean dan gue gak mau ngomong. Takut si yang berdua ini takut. Posisi gimana nih Bobby di mobil? Ini gue nyetir, si Reja, Bobby, Abdi, Ray, sama si Budi belakang. Paling dalam deh? Seat ketiga ya? Seat ketiga. Oke. Seat ketiga. Jadi pas sudah itu gue udah main-main mata sama si Reja. Kata Reja, katanya. Nggak lama si Bobby di belakang gue. Gini kan menepuk bang. Ger katanya. Kenapa? Ada lagi. Pas gue lihat posisi dia pertama kan di seat tengah. Dia di sebelah belakang dong sama teman gue. Posisi sama di sebelah duduk. Teman gue tuh sebelah tuh juga ngepris, pucat dan kami juga lagi tremor lagi. Kami berlima tuh ngepris dan tremor. Dan sudah keluar dari kawasan yang jalan besar kan ada masjid. Dia ngilang pas kami kena dipukul tuh lagi, ngilang di situ lagi dia. Iya, selama itu kami ngerasakan. Anjir, gue bilang. Itu nggak ada satu kalimat atau mau ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, Lang. Iya. Pas sudah hilang, udah kami lega dah. Pas keluar agak kota kalau sambil menenangkan diri dari sana tuh ada warkop. Temen lu gimana yang kondisinya paling belakang yang di seat ketiga samping dia? Udah pucat bang, udah bisa ngomong dia. Iya. Nah situ, pas sudah keluar dari pemikaran hutan, agak ke kota, ada warkop situ. Udahlah kita ngopi dulu deh. Sambil makan-makan mie situ, sambil tenangin, ya sudah. Nah, pas kita sudah mesan apa segala macam, makan. Orang ibu warung warkop tuh nanya, Mbak yang di dalam udah disuruh turun. Kaget lah kami. Kan udah hilang. Hah, Bu, maaf Bu, kita laki-laki semua. Itu udah perempuan tuh siapa katanya? Anjir masih dong. Tapi lu nggak ngeliat? Apa ibu-ibunya doang yang ngeliat? Kami nggak ngeliat, sudah posisi nggak ngeliat, tapi ibu itu yang ngeliat. Wah, gue kesal kan posisi gue capek kan. Ya sudah gue ingat diajari bokap gue kalau ada kayak gini bacakan ayat kursi yang kamu bisa. Gue minta air mineral yang masih utuh.
yang masih disegel. Bacain. Gue buka, gue bacain, baru gue siram mobil gue tuh. Bener. Siram 3 kali. Sudah. Udah lama tuh gue minum, teman gue suruh minum semua. Gue tanya, Bu, masih ada? Oh, hilang Thomas katanya. Kan orang Jawa, ibu itu orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Hilang Thomas. Siapa? Udah enggak apa-apa Bu, hilang. Mas lewat mana katanya? Lewat jadi gini, hutan itu ada perumahan. Gue nggak sebut perumahannya ya. Ada perumahan elit pokoknya. Nah, setelah lewat perumahan elit itu ada gunung. Katanya pas gue lihat bilang lewat situ katanya di situ emang sering kejadian kadang orang digoncengin. Iya. Kadang orang digoncengin yang pakai motor ya, digoncengin. Kalau orang sendirian di sebelah dia duduk, kalau rame-rame di belakang kayak gitu. Supir truk pernah disetopin. Supir truk. Ibu yang jaga warung kopi itu yang ngomong. Gimana nih ceritanya supir truk itu? Katanya supir truk itu biasa kan kayak pangkon ngangkut, kayak supir truk bensin, batu bara, atau kayak dia ngantar-ngantar bahan makan ke pasar gitu loh. Dia biasa dari Kutim atau dari Bontang biasanya. Dari situ dari arah Samarinda ke sana atau dari sana ke Samarinda. Ada katanya yang dari arah sana Bontang mau ke Samarinda, di situ dia tiba-tiba di tengah jalan. Iya. Di klakson, enggak mau pinggir. Pas dituruni, baru kan kita kan misal turun mobil tuh kan 1 detik pun enggak nyampe kan. Pas dia mau turun tuh cewek udah hilang. Itu katanya supir truk tuh enggak aba-aba langsung digasnya. Dia enggak peduli udah mau kena orang mau apa kan, langsung ngebut aja tuh. Gila ya. Itu 2014 pengalaman gue yang paling wah di kampus itu. Gila. Oke Bang G, mau nanya-nanya nih Bang tentang cerita lu nih. Sosok kuntilanak yang lu lihat pertama kali di tempat outbound nih, yang unjang-unjang kaki di atas pohon. Yang desa lanting itu ya? Sama nggak sama yang di mobil? Oh beda. Yang di pohon itu dia pakainya agak lusuh. Pakaiannya agak kotor atau gimana? Lusuh, putih tapi lusuh. Oh iya. Yang kayak habis kena tanah gitu loh. Yang di mobil bersih. Bersih banget. Acara outboundnya kan per jurusan ya? Iya masing-masing jurusan, teman kan tempatnya beda-beda. Bener, tempatnya beda-beda. Tapi serempak nggak waktunya? Waktunya beda. Kami pas terkena hari Jumat. Ada barengan nggak pas lagi ada. Outboundnya jurusan Abang barengannya sama jurusan lain? Ada. Lokasi di sebelah aja. Lokasinya? Di sebelah lembah itu. Berapa 1 meteran. Oh. Iya. Lokasinya hanya bersebelahan. Ada kejadian nggak di sana di tempat yang jurusan lain itu? Nah, nggak tahu ya. Masalahnya teman-teman gue yang jurusan itu nggak ada cerita. Oh, ya bisa kita asumsikan lancar-lancar aja lah ya. Mungkin lancar-lancar aja ya. Biasanya kalau ada kayak gitu kan nyebar ya. Nyebar. Terus selain di situ ada lagi nggak di tempat yang jauh? Ada di daerah dekat apa tuh Kutim sana, dekat Kutai Timur sana. Gue lupa apa namanya. Nah di situ tuh ada kejadian juga. Cuman gue nggak tahu banyak, cuma selentingan aja. Katanya banyak kesurupan juga sih, ngomong gitu doang katanya. Ya sama kayak yang kejadian gue, cuman mungkin udah tahu ekstrim apa enggak yang cerita dari teman gue itu. Yang jelas yang gue ngerasain lebih ekstrim sih kayaknya. Oke, berarti gue asumsikan di situ ada 3 kegiatan outbound dalam waktu berbarengan beda jurusan. Ada 3, yang seharinya tuh ada 2. Ada 2 jurusan. Ini berarti yang bikin ngikut ke kampus nih kejadiannya, yang bikin mengikuti ini biasanya ya antara jawabannya bisa antara dari kegiatan lo atau dari kegiatan yang di satunya nih. Bisa jadi ya. Tapi bisa jadi juga kita masuk ke daerah wilayah dia, kita nggak permisi. Mungkin dia marah apa atau gimana, kita kan nggak tahu. Makanya gue ngebiasakan mau dimanapun itu, bahkan gue kalau misal keluar kota gue biasakan permisi. Masuk hotel pun gue, masuk kamar pun permisi gue. Kayak gitu. Terus yang pas alumni ngisi acara, yang tadinya 4 orang nambah jadi 4 orang. Ini lu tahu nambah tuh dari mana? Dari emang datanya harusnya harusnya 4 memang 4 orang. 4 undangan. Karena memang kita ngundang semua, cuman ya kan karena sibuk kerja dan sudah nikah. Yang jadi bisanya cuma 4 orang ini doang datang. Tiba-tiba nambah 2. Nambah 2, teman gue ngelihat, tapi gue enggak ngelihat teman gue. Jadi katanya 2 orang ini cuma diam. Yang 4 ini kan aktif, dia cuma diam.
gitu. Gue kira emang ya nggak tahu aja siapa gitu ternyata. Iya. Terus emang ternyata ngundangnya cuma 4 ya. Iya, itu kejadian di hari kedua yang setelah kesurupan itu. Oh. Mm-mm. Tapi gue mau nanya mungkin sekarang nanya dari tempat outbound nih. Kita nggak sebut ya tetap ya tempat outbound apa karena masih tempat wisata ya di sana ya. Masih termasuk tempat wisata. Oke, jangan disebut ya. Jangan Masih bisnis orang. Mm-mm. Dan tempat outbound ini emang desas-desusnya angker apa enggak sih? Yang gue dengar sih katanya memang angker. Oke. Cuman kan namanya teman-teman gua nih yang hal kayak gitu ya di tepisnya aja gitu loh. Iya, apalagi di Kalimantan ya. Kayak Iya, gitu ya. karena kayak temen gue kayak alah itu nggak ada gitu. Nah, ternyata mereka ngerasain dan mereka percaya di situ. Dan gue juga nggak cerita dan mereka tahu sendiri karena gue kan tipikal orang yang nggak mau nyakinin orang. Lu serah lu deh, percaya apa kagak. Gue kayak gitu orangnya. Dan gue dengar sekarang tempatnya sudah nggak ada. Maksudnya dalam artian pendoponya itu udah hancur. Tempatnya udah nggak jadi tempat wisata. Udah nggak lagi. Jadi rumput-rumput lembah itu udah tinggi-tinggi segini dah. Oh. Dan katanya penjaganya itu sudah dari situ lagi. Setelah lu melewati masa panitia ini kan lu masih jadi senior di sana. Di bawah lu nih yang tadinya lu ospekin sekarang dia jadi panitia. Apanya tuh? Kayak kan lu naik nih, naik semester. Oh, setahun kemudiannya. Setahun kemudiannya kan yang lu ospekin ini jadi panitia gantian. Mahasiswa baru, ada mahasiswa baru lagi. Ada 2 tahun di bawah guanya. Kegiatan di situ lagi nggak? Tempatnya sama, cuman agak kesananya lagi. Oh, tempatnya sama. Cuman tempat itu udah ditutup juga. Dia tempat wisata juga, ada air terjunnya, tapi udah ditutup. Ada kejadian nggak? Nggak ada. Pada waktu itu gue nggak tahu sih, gue nggak ikut panitia. Tapi nggak dengar desas-desus ya? Nggak dengar kabar-kabar ya? Nggak ada sih, gue dengar. Aman lah ya berarti ya? Mungkin aman, tanda kutip aman mungkin, atau mungkin mereka menutupi. Gue nggak tahu. Yang waktu itu gue memang nggak ikut. Gue lagi berangkat nggak salah. Nah, gila. Ini apa ya cerita-cerita dari luar Pulau Jawa ini ngeri-ngeri sekali ya. Dari Sumatera, dari Kalimantan ini mengerikan loh gitu. Gila, orang sampai ngangkat loh itu. Terus Bang, ini kan yang tadi di tengah-tengah jalan berhenti di warkop ya, terakhir. Iya. Di akhir cerita berhenti di warkop. Setelah lu bacain air, lu siram tuh mobil, hilang. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Nggak ngikutin? Habis itu nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah hilang. Dan kelima teman gue tadi yang di mobil gue sampai rumah tuh alhamdulillah nggak ada. Nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kasihan itu ya. Iya. Sampai pucat. Kalau gue tuh kalau hal kayak gitu sebenarnya gue nggak bisa ngelihat. Gue bisa ngerasakan itu ada. Tapi kalau yang terkenanya memang kata orang Kalimantan tuh kepuhunan. Kepuhunan. Iya. Bisa terlihat. Gue waktu itu terkenanya. Lagi terkenanya. Oh, kalau di Kalimantan apa? Kepuhunan. Gitu. Tapi kalau di orang misalnya lu ke sana, itu berlaku di lu. Misalnya contoh ya, misalnya lu ke sana, lu disuruh makan nih. Nggak mau nolak. Nyantap lah dikit. Lu bilang, enggak. Lu masuk paret lo lu. Enggak ada tuh. Bener, masuk paret kebetulan. Kayak gitu. Sama di Bangka juga ada, namanya kepun. Kepun ya, kalau di Bangka ya. Di Bangka kepun. Di Kalimantan apa tadi? Kepuhunan. Iya. Di Kalimantan kepuhunan, di Bangka kepunan. Nggak tahu ya di daerah lain ada lagi nggak ya? Setahu gue di Kalimantan emang ada dan di Bangka. Iya. Ya. Bahkan mitosnya pun apa? Lu percaya nggak sih sama bulu perindu? Percaya. Kan ada yang ada seseorang yang bilang bulu perindu itu palsu. Lu tahu nggak ada bulu perindu yang asli? Lu percaya nggak ada bulu perindu yang asli? Kalau itu sih antara iya atau tidak sih. Cuman kalau gue dengar dari asumsi masyarakat yang ada, itu memang ada yang asli. Ada yang asli? Aslinya di Kalimantan kan? Iya. Di Kalimantan sama di Bangka aslinya? Iya. Iya kan? Iya. Kan di Indonesia. Bulu perindu itu kalau kita taruh dia gerak sendiri. Gerak. Dan kalau misal kalau air yang di arung jeram, yang derasnya, dia kan derasnya ke sana. Kalau kita taruh dia ngelawan arus. Bener. Itu. Bulu perindu. Itu yang asli. Itu yang asli. Kalau yang palsu emang gerak juga. Dia gerak. Ini kita ini aja ya, kayak ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Ini menarik nih. Apa bahas-bahas di Kalimantan. Iya, karena kalau yang asli, yang palsu pun bergerak. Bergerak, cuma dia tidak bisa ngelawan arus. Nggak bisa ngelawan arus. Kalau yang dia asli itu dia bisa gerak sama dia ngelawan arus. Bener. Itu yang asli.
itu emang adanya di Kalimantan sama di Bangka, Bang. Iya. Iya, adanya 2 itu. Gue dengar di Bangka juga hal-hal gitu kental sih. Iya. Heeh. Jadi bulu perindu bisa ditemukan di 2 tempat yang asli, bukan yang palsu, bukan yang kata orang rumput atau sarang burung. Bukan, dia memang asli. Apalagi yang di online tuh. Enggak itu. Online ada lo lihat di toko oranye apa di toko hijau, Iya. ketik bulu perindu, keluar Keluar cuma sarang burung semua nih kata Iya. sama rumput. Oke Bang Ge. Ini dari cerita lu juga gila banget ini. Udah lengkap juga, udah epic banget ya. Buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya, karena gue butuh pendapat kalian. Dan kalau masih ada yang ingin kepo-kepo sama Bang Ge atau sama ceritanya Bang Ge, itu bisa langsung ke Instagram Bang Ge. Instagram lo bisa dikasih tahu nggak Bang ke sahabat lonceng nih apa? Bisa Instagram gue GEE_DBRTA. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Dan ya, terakhir gue mau ngucapin thank you banget Bang Ge udah datang ke sini dan bercerita di Lonceng Misteri, dan besok pulang nih ke Samarinda. Iya, pesawat jam 6. Pesawat jam 6 ke Samarinda. Sekarang udah malam. Jam setengah 11. Oh, gila. Iya. Lu langsung ke Mangga Besar gua. Betul pengen apa habis itu langsung packing aja, langsung tidur mungkin 2 jaman langsung. Oke, ntar salam sama keluarga di sana Bang. Oke, ya. siap. Nanti kalau kesini lagi pokoknya wajib mampir. Ada cerita lagi nanti. Masalah itu, tapi itu di luar kampus ya. Ini gue liburan bareng keluarga di Balikpapan di salah satu hotel. Hotelnya nih hotel tua apa hotel apa nih? Hotel tua. Hotel pertama kali pencakar langit Balikpapan lah. Itu ada cerita dari situ. Ada. Nah, buat sahabat lonceng nih, pokoknya nanti ada cerita lagi oleh Bang Ge nih. Kalau Bang Ge main lagi ke sini ya, ditunggu aja ya. Oke, wajiban ke sini Bang. Oke, nanti kalau gue kesini gue kabar dulu deh. Iya, sip. Dan buat kalian ya yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita. Dan kalian bisa langsung klik aja tuh ya, link yang ada di bio-nya itu, oke? Dan akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Bang Ge juga izin pamit. Goodbye.